Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baiklah pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pekerjaan Dasar Elektromekanik kelas 10 semester 1, kali ini kita akan membahas tentang perlengkapan pemadam api. Untuk itu, langsung saja kita simak materi berikut ini. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perlengkapan pemadam api. Dalam perlengkapan pemadam api, nanti di situ kita ada 3 macam. Yaitu yang pertama adalah pemadam api tradisional ataupun dinamakan APAT. Yang kedua adalah pemadam api ringan atau dinamakan APAR. Dan yang ketiga adalah pemadam api lain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah pemadam api tradisional ataupun APAT. Apa APAT itu? Ya. APAT adalah merupakan alat pemadam yang masih bersifat tradisional. Jadi alat pemadam api yang masih sifatnya tradisional itu dinamakan APAT. Bahan dan alat yang digunakan pun tersedia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pemadam api tradisional ini alat dan bahannya itu tersedia dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lingkungan kita banyak, bahkan tersedia. Nah, perlengkapan alat pemadam api tradisional ataupun APAT itu apa saja? Yaitu diantaranya adalah galah atau pengkait, terus kampak, tangga bambu, tangga yang terbuat dari bambu, tali menali, terus linggis dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh perlengkapan alat pemadam api tradisional, ya. Bahan-bahannya yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Lah, keuntungannya apa kita pakai pemadam api tradisional ini? Keuntungannya adalah kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli alat pemadam modern atau bahan kimia untuk memadamkan api. Jadi kalau pemadam api yang lain, mungkin APAR ataupun yang lain, itu perlu mengeluarkan uang. Tetapi kalau APAR, karena ini sifatnya tradisional dan sehari-hari alat tersebut ada ataupun bahkan sehari-hari kita gunakan, ya. Jadi alat-alat tersebut di rumah kita itu mungkin tersedia. Itu keuntungannya. Jadi alat tersebut, ya, kita tidak perlu mengeluarkan uang. Kemudian kegunaan APAT atau alat pemadam api tradisional itu apa? Kegunaannya adalah untuk memadamkan kebakaran jenis A. Nah, kebakaran jenis A sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Bahan yang digunakan untuk kebakaran jenis A ini apa? Yaitu pasir, air, dan peralatan tambahan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kebakaran jenis A ini bahan yang digunakan adalah pasir, air, dan peralatan tambahan. Seperti yang pertama adalah pasir. Jadi mungkin pasir itu bisa kita sediakan 1-2 itu untuk pasir. Kemudian air. Lah, minimum air yang disediakan adalah 1 drum. Jadi jangan airnya itu cuma seperti mungkin air mineral, ada ukurannya 600 berapa itu, jadi kurang. Minimal untuk memadamkan api adalah 1 drum.
Kemudian yang berikutnya, perlengkapan tambahannya itu apa saja? Perlengkapan tambahan itu mungkin skop ya, atau scrub dalam sehari-hari kita. Galah 5 meter berkait. Jadi di situ ada galah 5 meter berkait, maksudnya itu berkait itu adalah bisa disambung. Jadi galah itu mungkin setiap persatuannya adalah ukurannya 5 meter. Kemudian ada 4 ember, disediakan 4 ember dan 3 karung goni. Terus kapak. Jadi kapak juga masuk peralatan tambahan. Tambang atau tali temali tadi minimum ada 20 meter ukurannya, itu ada 20 meter. Dan tangga dengan panjang 4 meter. Tangga dari bambu tadi panjangnya adalah 4 meter. Itu adalah bahan-bahan atau peralatan tambahan untuk memadamkan kebakaran jenis A. Bahan pemadam api dari pasir dan atau tanah memiliki kelebihan. Nah, kelebihannya itu apa aja? Pemadam api dari pasir ataupun tanah itu, yang pertama, sangat efektif untuk memadamkan kebakaran lantai, terutama untuk kebakaran minyak. Jadi kalau di sini mungkin ada kebakaran lantai ya, untuk jenis pasir ataupun tanah ini sangat efektif sekali ya. Mungkin tata caranya atau cara-cara memadamkannya bagaimana, itu kalau pasir ataupun tanah itu paling efektif, terutama pasir dan tanah itu untuk memadamkan kebakaran minyak. Kemudian api dan pasir ataupun tanah juga dapat untuk memadamkan pemadaman awal semua jenis kebakaran. Jadi tidak saja untuk memadamkan lantai ataupun minyak, tetapi api dan pasir ataupun tanah di sini juga efektif untuk pemadaman awal semua jenis kebakaran. Ingat, semua jenis kebakaran. Jadi api dan pasir ataupun tanah. Berikutnya, api, pasir ataupun tanah tadi juga dapat membendung minyak agar tidak meluas. Makanya paling efektif. Supaya apa? Membendung minyak ataupun air agar tidak meluas. Nah, ini contoh gambar ya, contoh gambar-gambar pemadam api tradisional. Di situ ada timba mungkin ya, itu ada pasir, ada sekop, ada goni. Itu salah satu contoh gambar alat pemadam api tradisional. Lah, prinsip pemadamannya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu apa? Yaitu yang pertama adalah smothering atau mengisolasi O2 dan cooling atau pendinginan. Itu prinsip pemadamannya. Berikutnya, air juga memiliki kelebihan sangat efektif untuk pemadaman semua jenis kebakaran tadi, kecuali, nah di sini ada kecualinya. Memang sangat efektif, tapi kecuali kebakaran listrik dan mudah. Kecuali di sini ada jenis kebakaran yang terjadi akibat listrik, maksudnya seperti itu. Ya, makanya harus hati-hati, dilihat dulu kebakarannya. Tetapi air memiliki kelebihan, yaitu sangat efektif, murah harganya, dan mudah dalam penggunaannya. Prinsipnya, pemadamannya seperti yang tadi, pendinginan dan penyelimutan. Jadi di sini ada air itu untuk prinsipnya adalah pemadaman sistem pendinginan dan penyelimutan. Contoh ini, contoh gambar di bawah ini adalah contoh selimut api.
ditunjukkan pada gambar. Ya mungkin untuk bahannya selimutnya banyak jenisnya. Yang jelas mungkin agak besar seperti goni, ataupun kain pun kain yang agak besar dan tebal. Jangan yang tipis. Karena apa? Karena kain tersebut nanti akan dimasukkan ke api dulu, ke air dulu. Baru setelah itu nanti diselimutkan. Supaya apa? Supaya di situ terjadi pendinginan. Akhirnya apinya akan padam. Berikutnya, air juga merupakan media pemadam api yang paling banyak digunakan. Kenapa? Memang rata-rata untuk memadamkan api, mungkin kalian banyak melihat di TV ataupun di mana aja itu, kalau memadamkan api itu banyak orang pasti yang pertama adalah yang dituju adalah air. Ya, kenapa? Karena yang pertama adalah mudah didapat. Jadi air mudah didapat. Terus yang kedua, selain mudah didapat juga mudah diangkut. Ya, tergantung wadahnya. Jadi mudah diangkut juga. Dan daya serap panas yang tinggi. Makanya tadi sistemnya pendinginan tadi. Makanya air juga daya serap panas itu tinggi. Dan daya mengembang menjadi uap yang tinggi. Jadi air itu kelebihannya banyak di sini seperti itu, ya. Tetapi juga ada kelemahannya. Itu untuk air ada kelebihan, tetapi juga ada kelemahannya. Makanya harus hati-hati. Kelemahannya air itu apa? Yaitu apabila lokasi kebakaran mungkin di sini, ya. Kelemahannya lokasinya itu harus bebas dari listrik. Makanya dilihat dulu kalau mau pakai air itu bagaimana. Kalau lokasinya belum bebas dari listrik, jangan sekali-sekali memadamkan api menggunakan media air, ya. Terus lokasi harus bebas dari listrik lah ini, dan untuk kebakaran minyak. Makanya harus hati-hati. Air juga tidak bisa digunakan secara langsung dan harus dikabutkan. Jadi seumpama di sini ada kebakaran minyak, terus di situ juga yang pertama juga yang berhubungan dengan listrik, makanya harus hati-hati dulu, dipastikan dulu bahwa listriknya sudah tidak ada, ya, baru dipakai. Jadi air di sini kalau ada mungkin kebakaran minyak, itu caranya harus dikabutkan dulu. Jadi tidak bisa digunakan secara langsung. Prinsip pemadamannya adalah pendinginan dan penyelimutan. Tadi juga sudah dibahas. Berikutnya dari situ, dari alat pemadam api tradisional tadi, ini untuk alat pemadam tradisional. Untuk yang APAR dan yang alat pemadam tradisional yang lain nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Di sini saya ada tugas. Yang pertama adalah dalam upaya pemadaman api, ternyata tidak hanya alat pemadam api modern yang bisa digunakan. Namun, alat pemadam tradisional seperti air, pasir, karung goni ternyata bisa diandalkan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Jadi bagaimana cara menggunakannya? Dan kebakaran apa saja yang bisa ditangani? Itu tugas yang pertama. Yang kedua, sebutkan alat pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sebuah alat pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, sebutkan kelebihan dan kekurangan dari alat pemadam api tradisional ataupun APAT ini, dan jelaskan secara singkat. Nanti tugas kalian silahkan dikerjakan, ya. Terus cepat upload di Google Classroom. Saya tunggu tugasnya. Demikian materi kali ini. Terima kasih.
Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini tentang perlengkapan pemadam api. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya. Terima kasih.